ya. Nek iso hamil, setelah itu bisa melahirkan, setelah itu pasti bisa menyusui, setelah itu pasti bisa mengasuh. Tapi mengapa kok kita perlu belajar tentang parenting? Kira-kira kenapa? Karena kita semua pasti bisa mengasuh? Bisa? Yakin? Ini saya menangkap ada tatapan-tatapan Soraya, aku sadari semasa ya gitu ya. Ya, karena apa? Karena anak itu adalah tamu istimewa yang dihadirkan Tuhan atas seizin Tuhan hadir dalam keluarga kita. Tamu istimewa. Kira-kira nek mau menyambut tamu istimewa itu apakah kita ya usah sekedarnya aja? Yo nek orang aman yo ora apa-apa, orang tempat sing resik yo ora apa-apa. Apakah seperti itu? Kira-kira kalau ibu semuanya menyambut tamu istimewa apa yang mau dilakukan? Resik, terus apa lagi? Belanja, masak, gitu ya. Kalau kita mau menyambut keluarga yang dari jauh datang, terus menyiapkan akan tinggal di mana, kamarnya mau di mana, makanan apa yang mau disajikan, itu semua kita lakukan. Bahkan kita akan rela cuti, gitu ya, dari pekerjaan kita untuk membersamai keluarga kita yang istimewa ini ketika berada di tengah kita. Gue keluarga, apalagi kalau kita bicara tentang anak. Masa ya cuma giliran itu lah keluarga ya dada semua ya, ibu yang begini, bapak yang begini. Kita ingat bahwa anak itu nggak bisa memilih. Dia akan lahir di keluarga mana. Dia nggak punya kebebasan untuk memilih, aku memilih ibu yang ini, aku memilih bapak yang ini. Ya, kalau bisa milih mungkin dia juga akan milih gitu ya. Tapi dia nggak bisa milih. Maka tugas tanggung jawab kita adalah menjadi orang tua yang terbaik untuk anak. Itu tugas tanggung jawab. Oke, baik. Nah, dalam pengasuhan gitu ya, yang tadi saya sampaikan, kalau memang ini pengasuhan itu adalah sebuah kata kerja gitu ya, maka mengasuh itu harus aktif. Mengasuh itu adalah proses kegiatan yang benar-benar disadari, aktif dan disadari. Ya. Orang terus, aduh kok keterucut ngomong ini ya aduh kok jadi nyesel gitu. Aduh aku mau kok yuk dadak jiwet gitu misalnya. Sesuatu yang kemudian disesali. Nah, maka dalam mengasuh itu perlu aktif dan sadar betul gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Nah, dan ada beberapa prinsip lain gitu ya dalam pengasuhan. Yang tadi yang pertama bahwa individu itu unik, yang kedua apa? Tugas orang tua, tugas keduanya, yang ketiga itu apa? Mengasuh itu perlu konsisten. Kalau bayangkan aja bapak ibu berada di sebuah tempat kerja gitu ya. Nah di situ tuh misalnya si bos A itu kalau makan siang itu misalnya nggak boleh apa namanya harus makan siang di tempat gitu. Jadi pesan makanan makan siang di tempat. Tapi kalau si bos B itu kalau makan siang udah keluar sana keluar gitu kan, cari udara segar gitu. Nah dengan prinsipnya bos A dan bos B, kira-kira karyawannya gimana? Bingung. Kira-kira anak-anak kita kalau kita punya ibu punya sikap A dan bapak punya sikap B, anak-anak kita gimana? Bingung.
belajar tentang nilai-nilai hidup sehari-harinya. Dari kata-kata, dari perilaku yang ditunjukkan oleh orang tuanya, oleh bapak ibunya. Atau juga kalau tinggal dengan extended family, tinggal dengan keluarga besar, seperti dengan nenek, kakek, pak de, bude gitu, itu juga akan mempengaruhi. Bapak ibunya A, kakek neneknya B, paman tantenya C gitu. Kalau ya cuma jadi itu aku sebenarnya kalau saat ini aku boleh makan es krim nggak tahu. Nah, jadi pengasuhan itu perlu konsisten. Bagaimana agar bisa konsisten? Ya kita benar-benar sabar dengan proses pertumbuhannya anak. Gitu ya. Oh, ini jika berani kok saya ini saya gak ngerti gitu ya. Ingat ya, anak-anak kita itu bukan versi mininya orang dewasa. Bukan. Cuma karena badannya kecil, terus tubuhnya kecil, tapi tidak hanya itu, struktur otaknya juga sedang terbangun sampai usia dewasa awal, yaitu usia 24 tahun. Struktur otak anak itu sedang diproses, sedang dibangun. Jadi kalau kita pulang dari kerja, terus kemudian kita capek, terus kita bilang ke anak, masa kamu ibu itu lagi capek, lagi kurang kerja, ya nanti kamu tuh paling sedikit sama ibu. Kira-kira itu kalimat yang tepat atau tidak? Meminta anak untuk memahami apa yang dibutuhkan orang dewasa itu tepat atau tidak? Karena dari proses fungsi struktur kognitifnya anak itu memang belum bisa memahami secara keseluruhan apa yang dia pahami oleh seorang dewasa. Jadi memang anak-anak kita itu masih punya keterbatasan. Istilah kerennya itu bahwa struktur otaknya anak itu masih under construction. Jadi masih dalam proses pembenahan gitu, biar nanti jadi lengkap, jadi utuh, jadi sempurna, jadi siap untuk menjadi pribadi yang dewasa. Itu anak-anak kita. Nah, terus bagaimana mengasuhnya ya? Tentu saja selain dengan sabar, juga dengan penuh kasih sayang. Ibu-ibu pasti semuanya sudah sangat berpengalaman ketika meminta anak melakukan sesuatu dengan kata-kata yang lembut sama kata-kata yang keras. Kira-kira akan efektif yang mana? Bener loh ya. Gak cuma di ruangan ini loh ya. Kata-kata yang lembut ya gitu. Sama seperti dengan kita. Kalau kita itu diperintah gitu ya, oleh orang lain dengan kata-kata yang keras, nanti kita jalan melakukan, tetapi kita sambil berjumpa, sambil cemberut juga, sehingga itu tidak akan berdampak positif untuk. Tapi kalau melakukan sesuatu dengan senang hati, itu akan nempel gitu ya, akan nempel di kepala, akan nempel di otak kita, sehingga itu akan menjadi proses yang terus dia akan senang untuk melakukan. Nah, sehingga kalau kita belajar tentang hal ini memang kita perlu jujur gitu ya dengan diri kita bahwa ternyata ada hal-hal yang mungkin kita lakukan dengan cara yang tidak tepat selama ini. Anak itu terlahir dengan potensi yang baik. Siapa yang percaya ini? Bahwa anak lahir itu dengan potensi yang baik. Bapak Ibu semua percaya?
Bahkan kalau dalam agama apapun yang kita anut, kita diajarkan bahwa anak itu kan terlahir dengan keadaan yang baik. Anak itu lahir dengan potensi-potensi yang baik. Gak ada anak itu yang didesain sama Tuhan itu gak baik, itu tuh gak ada. Setiap anak itu baik adanya, membawa potensi yang baik. Ini yang sering disebut sebagai fitrahnya anak itu adalah membawa potensi yang baik. Apa saja potensi-potensi itu? Ya ini ada 7 sebenarnya potensi baik, tapi saya mungkin nggak bisa jelaskan satu persatu, nanti jadi banyak sekali. Bahwa yang pertama adalah tentang iman, gitu ya. Jadi sebenarnya anak lahir itu punya potensi untuk mengenal Tuhannya, mengenal Tuhan, mengenal betapa besarnya, ya, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melihat matahari terbenam, ketika kita melihat tumbuhan yang kita sirami setiap hari itu bisa tumbuh, bisa berbuah gitu, kita tidak hanya kakak ini bagus ya yang nyirami setiap hari sehingga tanamannya bisa bertumbuh, tapi kita juga bisa menambahkan bahwa kita tanaman ini bisa tumbuh karena Tuhan, ya. Karena Tuhan yang mencintai tanaman ini, ya. Tuhan yang menumbuhkan tanaman ini. Lalu bayi anak itu punya daya juang untuk bertahan hidup. Apa buktinya? Ibu semua masih ingat ketika setelah melahirkan, terus bu bidannya atau pak dokternya, bu dokternya itu meletakkan bayi ibu semuanya di mana? Di dada, gitu ya. Namanya inisiasi menyusui dini. Lalu apa yang dia lakukan ketika bayi itu diletakkan di dada ibu setelah dia lahir? Apa yang dia lakukan? Masih ingat? Dia akan bergerak mengarah ke payudara ibu. Untuk apa? Untuk nenek, gitu ya. Ketika dia lahir, dia ada di lingkungan yang asing. Apa yang dia lakukan? Dia mencari cara untuk bisa bertahan hidup. Dan dia tahu bahwa bertahan ini adalah dengan menyusu di payudara. Siapa coba yang ngajari itu? Tuhan yang ngajari, gitu ya, dengan fitrahnya yang sudah terinstal, gitu ya, di struktur otak bayi, gitu, bahwa dia punya daya juang, gitu kan, untuk tetap bertahan. Jadi ada satu hormon sebenarnya yang dilepaskan oleh ibu yang melahirkan, dan hormon ini menimbulkan satu aroma tertentu, gitu ya, di payudara ibu, sehingga bayi itu akan mengarah untuk mengarahkan dirinya ke sumber aroma itu. Itu secara fisiologis yang terjadi seperti itu. Ya. Lalu anak itu juga punya fitrah untuk belajar hingga piawai, ya, belajar untuk benar-benar sampai ahli. Apa kira-kira buktinya? Anak itu benar-benar bisa belajar sampai dia ahli. Ada contoh perilaku anak. Ada putranya yang sampai sekarang belum bisa jalan. Semuanya udah bisa jalan, ya? Sudah. Ibu-ibu semuanya ngitungin enggak? Dia itu waktu belajar jalan itu jatuhnya berapa kali?
nggak ngitung ya, saking senangnya, saking banyaknya dia jatuh dan banyak pula dia bangkit dari jatuhnya. Karena apa? Ada satu fitrah dari anak, belajar hingga piawai, belajar hingga ahli. Orang dewasa aja kadang lewat ajar terus kalinya gagal terus lah. Aku ki pancen orang bakat masak, orang bakat nyanyi, orang bakat dan sebagainya. Tapi kalau anak dia akan benar-benar mau jalan nih ya, dia akan benar-benar belajar, mau jatuh ya dia pengen. Belajar naik sepeda, berapa kali dia sampai jempolnya gitu ya, besar-besar, tapi apa yang dia lakukan ya dia belajar lagi. Dia pengen tahu sesuatu, dia tanya lagi. Jadi kalau kita sampai udah dia bosan ibu tuh cerita kenapa kok matahari terbit gitu ya. Nah, siapa yang mematahkan potensi baik belajar hingga jauh itu? Jangan-jangan kita, karena kita bosan loh. Anak aja tuh nggak pernah bosan loh belajar, bangkit dari jatuhnya ketika belajar jalan. Masa kita bosan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan? Kita guru-guru di sini yuk, hari ini jelasin tentang apa, besok ditanyain lagi sama anak, besok ditanyain lagi. Tapi kita nggak boleh bilang kan kemarin guru sudah menjelaskan, kan kemarin ibu sudah menjelaskan. Ya itu adalah fitrahnya untuk belajar juga yang baik. Terus tentang kasih sayang, jadi apa di dasarnya anak itu mencintai hal-hal yang baik, mencintai hal-hal yang penuh kasih sayang, menyukai hal yang penuh kasih sayang. Makanya kalau anak-anak berantem itu nggak usah nunggu sampai sejam 2 jam, dia pasti akan sudah baikan lagi gitu. Orang dewasa aja kalau berantem ya dipendam-pendam gitu ya. Kalau anak tuh nggak ada kok, dia akan punya memori yang sengaja gitu ya untuk menyimpan hal-hal yang negatif ya. Terus dia punya potensi untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Terus ada potensi seksualitas, itu dia menyukai yang kalau dia permainan cowok dia akan bersama dengan teman-teman cowok, gitu juga sebaliknya. Terus bertanggung jawab itu juga salah satu fitrah dari anak gitu ya, sehingga dia kalau misalnya merusakkan barang ya ada rasa takut gitu ya, itu bagian dari tanggung jawab dia sebagai seorang anak. Kalau dia merusakkan barang terus lapor ke kita, tapi kena marah sama kita, dia nggak suka dimarahi, ya besok lagi kalau dia menemukan hal-hal yang rusak atau melakukan kesalahan, dia jadi enggan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, sehingga selain potensi-potensi baik yang perlu kita ketahui, kita juga perlu memahami tahapan perkembangan anak itu sendiri. Oh, anakku ini di usia berapa toh? Oh, anakku ini seharusnya itu sudah menguasai tugas perkembangan apa saja. Itu sebaiknya kita sebagai orang tua juga memahami. Anak-anak usia berapa Bu kira-kira? Sekitar 4 tahun. Ya, 4 tahun, 5 tahun ya. Oke. Salah satu sumber referensi yang paling gampang, ibu-ibu semuanya seimbangnya putra niku posyandu. Ya, masih disimpan buku KIA-nya? Masih. Di buku KIA ada informasi apa aja? Pokoknya nanti ke posyandu bawa buku dibunderi karena petugasnya rampung. Sebenarnya ada banyak informasi di buku KIA. Salah satunya adalah tentang perkembangan balita dari usia 0 sampai 5 tahun. Dibagi jadi satuannya bulan gitu ya kalau di buku KIA. Nah, itu adalah tugas perkembangan anak di setiap tahapannya.
bagus semuanya tuh canggih gitu ya, mesti bisa untuk buka Google ya, browsernya mesti ada. Nah silakan bisa dicari kata kuncinya tugas perkembangan anak usia berapa, putranya 4 tahun gitu ya, itu nanti akan keluar gitu kan apa saja yang menjadi tugas perkembangan fisiknya, perkembangan kognitifnya, perkembangan emosinya itu ada. Nah monggo kita menstimulasi anak sesuai dengan tahapan perkembangan itu. Pokoknya anak itu bisa baca nulis gitu kan, nah itu nanti ya, itu nanti. Tapi sekarang kita penuhi tugas-tugas perkembangan anak, kita bantu, kita kembangkan potensi baik anak ini dengan stimulasi yang tepat, stimulasi sesuai dengan tahapan perkembangan. Ya. Nah karena ya kalau tidak seperti itu kita bisa jadi terjebak pada kekeliruan dalam pengasuhan. Misalnya apa? Yang tadi saya beberapa sudah sebutkan, tidak konsisten ketika mengasuh, ya. Terus kemudian ketika bicara dengan anak dengan kata-kata yang keras, gitu ya, dengan ekspresi wajah yang marah, itu juga akhirnya membuat anak juga menjadi takut, menjadi tidak bisa mengekspresikan emosinya, berbohong ke anak untuk hal-hal yang cepat, ya. Dan cepat akhirnya apa sih? Mengancam tapi tidak melakukan, itu juga bagian dari kekeliruan dalam pengasuhan. Seberapa sering kita biar anak makan, ini kalau makan nanti tidak disuntik Pak Dokter gitu, masih aja yang menyampaikan begitu. Makanya giliran anak sakit membawa periksa, susahnya semua ya, karena mau ketemu dokter. Kenapa? Ya anak ya udah punya mindset takut gitu ya, karena selama ini ancamannya dokter bukan jadi pihak yang menolong, tetapi jadi figur yang mengancam. Kalau lihat mainan berantakan di rumah, seberapa sering kita mengatakan, udah diberesin, itu buang loh. Tapi dibuang beneran gak Bu? Ya sudah, gimana? Allah, ibu tuh juga cuma ngomong aja. Gak bakalan mau dibuang. Akhirnya apa yang terjadi besoknya lagi? Ya bukan begitu lagi, akan begitu lagi. Berarti sebenarnya apa? Bukannya terus oh yaudah kayak gitu langsung besok saya bawa ke dokter biar disuntik kalau dia nggak makan. Ya enggak gitu ya. Artinya apa? Kita jangan pakai senjata yang instan gitu ya. Mengancam yang nggak usah, nggak perlu. Kita ajarkan anak bagaimana membereskan mainannya, bagaimana keuntungannya anak ketika mainannya ini terjaga. Nah ini udah sekali, 2 kali, ya berarti itu 3 kali, 4 kali, 5 kali setiap hari kita sampaikan hal ini, karena yang namanya membentuk perilaku itu nggak bisa hanya instan. Kalau orang tuanya aja pengennya instan, nanti anaknya juga semua dengan hal yang instan. Kalau waktu kecil orang tuanya menggunakan ancaman, nanti dibalik ketika anak-anak ini sudah mulai remaja, ketika dia juga belajar untuk mengancam untuk mendapatkan keinginannya. Salah satunya apa? Banyak sekali saya mendapatkan klien permasalahan remaja yang misalnya dia nggak mau masuk sekolah kalau HP-nya nggak baru. Kalau nggak dibeliin motor yang dia suka, dia nggak mau sekolah. Nah ini ya, ini ada perilaku yang dia pelajari dari sejak dia kecil hingga remaja dan dewasa. Oke, jadi ini hal-hal yang perlu kita pahami tentang anak, sehingga kita benar-benar fokusnya adalah mengembangkan potensi baik anak, menambahkan dengan stimulasi-stimulasi yang
kita lakukan konsisten dengan penuh kesadaran, dengan penuh kasih sayang. Itu yang kita butuhkan, itu yang anak-anak kita butuh. Ya, dan sekali lagi peran orang tua itu ya ayah dan ibu. Jadi PR-nya apa Bu? Nanti pas sudah sampai di rumah, ibu-ibu semua cerita, ya, cerita ke bapak. Tadi mendapatkan informasi ini di sekolah. Mbok bapak mau mendengarkan langsung atau tidak atau gimana pun responnya, ya sudah itu nanti urusan nanti. Yang penting saya berbagi informasi ini. Saya berbagi informasinya rasa harap marah-marah. Loh, tenang toh, bapak itu gimana? Kan terlibat dalam kemasukan orang gimana? Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, kita kemas dulu, kita kelola dulu emosi kita untuk tetap positif, baru kita bicara. Kenapa? Karena ada prinsip dalam komunikasi bahwa yang ditangkap pertama kali oleh orang yang mendengar informasi itu bukan informasinya, tetapi emosi yang terkandung dalam informasi. Misalnya kalau saya tadi memulai sharing di sini, sambil saya bersemangat, nggak kelihatan ya karena saya pakai masker, tapi paling nggak tuh saya gimana Bu? Ya, kita mulai ya diskusi kita hari ini. Jadi semuanya harus mendengarkan. Misalnya, kira-kira ibu-ibu semuanya yang tertangkap pertama kali apa? Galak, judes, bukan siap-siap mau mendengarkan informasi saya, tapi di sini udah galak, judes, akhirnya males. Nah, informasinya tidak tersampaikan. Bahwa nanti saya ngomong apa mungkin hal yang baik, tapi kalau cara saya menyampaikan tidak baik, ya kelewat gitu saya. Ya, jadi kita dengan pasangan, kita dengan anak, kita menerapkan prinsip ini. Hal-hal yang baik perlu kita kemas dengan cara yang baik, biar diterima dengan baik. Ya, bangunin anak untuk sholat kan baik ya Bu ya. Ya. Tapi kalau kita banguninnya sambil gebrang-gebrang gitu, kira-kira anak gimana? Ya bete ya, kalaupun berangkat sholat juga rasanya kayak kalau sholat kalau bundel gitu ya. Kamu cepat banget gitu ya. Akhirnya itu kontennya, konten emosinya yang kita kabulkan informasi pesan baiknya bahwa sholat itu memang kita butuhkan setiap harinya. Ya, jadi mari kita juga belajar dalam pengasuhan itu, salah satunya yang kita benahi adalah bagaimana kita berkomunikasi dalam keluarga. Komunikasinya udah nyambung, udah enak, pemahaman nilai itu akan jadi lebih mudah kita lakukan kepada. Lalu salah satu yang sering dikeluhkan oleh orang tua itu saat ini, bukan hanya dikeluhkan oleh orang tua, saya tuh sekarang kalau masuk ke tempat makan gitu ya, misalnya udah ada anak-anak, mesti langsung pesannya apa, begitu pesanannya dikasihkan sambil nunggu apa yang dilakukan, buka HP, nonton, maamnya sambil nonton, ibunya sibuk nyuapi gitu ya, anaknya sambil ngunyah sambil nonton, antem, maamnya jalan. Tapi apakah itu cara terbaiknya?
Ya, pada prinsipnya gini, banyak orang tua yang mengeluhkan tentang anak-anak saya sudah sangat gadget mania gitu ya, sangat sebentar-sebentar ibu pinjam HP, ibu pinjam HP mau ini ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan HP dan informasinya, tetapi pengelolaannya yang perlu kita atur, manajemennya yang perlu kita atur. Anak-anak bagaimanapun juga perlu dibatasi screen time-nya, ya, paparan terhadap penggunaan HP. Kenapa? Karena itu terlalu besar, terlalu berat bagi anak. Dalam satu waktu stimulasi yang diberikan bentuknya cahaya, warna, kecepatan, tulisan, gambar, suara itu sebenarnya sangat apa ya? Hiruk pikuk yang masuk di otak anak. Nah, sehingga kalau terus-menerus terpapar dengan gadget ini, kecepatan otak anak yang masih under construction tadi itu belum bisa mengikuti apa yang dia lihat. Nah, sehingga kalau ini terus-menerus terjadi, bahkan dalam sehari gitu ya, dominasinya adalah lebih banyak dengan gadgetnya, ya akhirnya akan ada banyak potensi baik lain yang tidak berkembang dengan efektif. Salah satunya apa? Ya, perkembangan fungsi motoriknya, perkembangan bahasanya. Kalau perempuan itu anaknya lebih banyak diam, anteng, oke. Jadi hanya beberapa indera yang terstimulasi. Kemampuan bicaranya jadi lebih banyak terlambat. Jadi ada beberapa anak yang mengalami lambat bicara itu karena ya tidak banyak berinteraksi dengan orang lain dan dia hanya lebih banyak berinteraksi dengan diri. Jadi perlu untuk bertemu dengan orang, bicara dengan orang itu jadi kebutuhan seorang anak. Ya, lalu bagaimana? Apa yang perlu dilakukan untuk bisa mengatasi hal ini? Ya, perlu pengelolaan tadi, pengelolaan yang diikuti dengan contoh hal yang real. Nggak bisa kalau kita minta anak batasi penggunaan gadgetnya, tapi sementara soalnya mau dipakai ibu main WA gitu, dipakai ibu nonton drama Korea, nonton sinetron kemarin ketinggalan di TV, jadi mau dikejar pakai YouTube. Yang nggak bisa gitu ya. Maka kalau memang membatasi screen time-nya anak, ya alihkan buat ciptakan perilaku lain yang juga menyenangkan bersama dengan anak. Bermain bersama dengan anak, gitu ya. Bernyanyi bersama dengan anak itu akan membantu, justru lebih membantu stimulasi anak, ya. Jadi bikin aturan, bikin kesepakatan, dan aturan ini berlaku untuk seluruh keluarga. Oke. Nah, jadi pada prinsipnya adalah siapa sih yang nggak pengen anak-anak kita tumbuh secara berkualitas? Kita semua mau juga. Iya. Kita semua pengen anak-anak kita tumbuh optimal. Kita semua pengen anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang gemilang, generasi yang berkualitas. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawabnya sekolah apa? Partnernya orang tua dalam mendampingi anak. Sekolah hanya partner, tetapi tugas fungsi utama dalam mengasuh adalah tugasnya orang tua. Ya, jadi apapun yang kita harapkan agar anak kita menjadi seperti apapun itu, mulailah terlebih dahulu dari orang tua. Ya, karena apa? Anak itu bisa salah mendengar, tapi anak tidak pernah salah melihat. Anak mencontoh dari apa yang dia lihat sehari. Oke,
bareng-bareng belajar untuk menjadi orang tua yang jauh lebih baik lagi, untuk menjadi orang tua yang akhirnya memfasilitasi potensi anak ini berkembang dengan optimal. Mari menjadi orang tua yang bahagia ya Bapak Ibu ya, bahagia karena itu kunci untuk parenting yang juga pasti. Ini matur nuwun dari saya ke susu gitu ya, rasanya kayak cepet banget gitu ya ngomongnya, karena tadinya baru secuil ya Bu, ini baru secuil dari pengasuhan. Nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa berdiskusi pengasuhan dari aspek yang lainnya lagi, tapi ini menjadi momen refleksi kita bersama ya. Saya percaya Bapak Ibu semuanya adalah orang tua yang terpilih untuk membesarkan anak-anak yang istimewa. Ada hal yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak.